Mari Tuhan terus lakukan. Mari Roh Kudus beracaralah terus. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Ya Ranamaya Shikaranamayasu. Mari Roh Kudus berbicaralah. Mari beracara. Kami tolak setiap kuasa kegelapan yang membuat kami tidak mendengar, yang membuat kami salah mengerti. Demi nama Yesus, pergi! Mari Roh Kudus berbicara dan kami bisa menangkapnya. Urapi hamba, urapi setiap anak-anakmu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingatkan bahwa bulan ini Tuhan memberikan tema tetap di dalam Mazmur 23. Tuhan Gembala kita yang baik. Dan dia memberikan subtema, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya sudah pernah membagikan ini, tetapi saya ingatkan kembali kepada saudara bahwa kalau domba berbaring itu bukan diam. Kalau domba berbaring berarti domba itu merasa aman. Dia benar-benar meletakkan hidupnya dalam penguasaan otoritas gembala. Dan dia lihat benar-benar tidak ada kutu, tidak ada yang membahayakan hidupnya. Dan pada waktu dia berbaring, itu dia sedang mengunyah makanan. Nah ini loh saudara. Kita harus tahu berbaring itu bukan nyantai. Saya lihat ya dampak dari sesuatu yang melanda dunia. Ya jujur terus terang, dampak yang negatifnya adalah kemalasan. Ini salah satu dampak yang negatif. Anak-anak sekolah yang biasanya bangun jam berapa tuh? Jam 6 sudah bangun atau setengah 6. Ayo jujur. Ya semua anak-anakmu sekarang bangun jam berapa? Nah, terus ya kan jam 7 itu waktunya sekolah misalnya.
Sekarang jam 8 mainan. Jam 8, jam 9 bermain-main, keluyuran. Dan jujur, ada kejelekan lagi. Kedisiplinan menurun. Saya mau ingatkan, kita sudah masuk di setengah 3 awal. 3,5 awal. Kita sudah masuk loh. Biarpun ada hamba Tuhan yang berkata belum ataupun masih lama, terserah. Tapi saya ingatkan kepada saudara, Tuhan sendiri bicara pada saya, kita sudah masuk 3,5 awal. Berarti setan sudah beracara nih. Jangan sampai engkau dininabobokan dengan sesuatu yang kita kadang-kadang tidak sadar. Kita anggap, oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti jadi karakter loh. Hati-hati loh. Kemarin saya tanya kepada anak-anak yang sekolah. Kalau untuk kamu enak gini atau enak sekolah? Oh, enak begini. Santai, naik kelas. Hati-hati ya. Hati-hati. Saudara yang dewasa, saudara bisa berpikir. Ini bukan kenaikan, tapi ini penurunan tingkat. Saya nggak tahu ya sejujurnya. Angkatan yang sekarang ini, kalau nanti dapat ijazah, ayo jujur. Kualitasnya apa sama dengan yang dulu berjuang dengan sungguh? Pikirkan yang jauh, jangan cuma yang di depan. Saya mulai terbuka dan saya mulai Tuhan kasih tahu. Ini bukan sesuatu yang naik sebenarnya. Ini sesuatu yang sedang diturunkan. Saudara sadar sebagai orang tua, jangan ikut senang. Saudara mau jadi anakmu seperti apa? Saya mau kasih tahu. Apa yang saudara didik bertahun-tahun dulu hancur. Saya mau kasih tahu. Dengan acara-acara yang seperti ini. Yaitu apa? Tidur dan bangun sudah tidak lagi. Disiplin dan tidak ada istilah. Sekolah jam berapa, pulang jam berapa, nggak ada. Di jam-jam yang harusnya sekolah bermain-main. Loh, untuk mereka, jujur ya, saya bukan mengecilkan anak-anak. Untuk mereka senang. Karena mereka nggak pernah bisa berpikir jauh. Aku mau jadi apa nanti? Tapi saudara yang orang tua sadar. Kalau engkau diamkan kayak gini terus. Anakmu mau jadi apa? Dengar baik-baik, saudara. Saudara mau jadi apa kalau tidak ada didikan yang benar? Kalau tidak ada disiplin, mau jadi apa? Ini serius loh saudara. Makanya tema bulan ini sangat sebenarnya memperingatkan kita. Domba membaringkan diri itu
itu mengunyah, bukan diam. Berarti kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, ini waktunya kita mendalami firman. Itu bukan cuma mendalami, ngerti dengan benar dan jadi pelaku firman. Ini waktunya. Kalau zaman-zaman dulu kita sebagai seorang yang duduk diam mendengar firman, yes, 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 tapi nggak ngerti dengan sangat dalam. Ngerti cuma di kulitnya aja. Hari-hari ini engkau harus ngerti sampai sesuatu yang sebenarnya apa yang diminta untuk Tuhan. Yang diminta Tuhan untuk kita ngerti itu apa. Apa sih sebenarnya isi hati Tuhan menyampaikan ini. Dan mulai lakukan dalam hidupmu. Itu yang namanya mengunyah makanan. Menyelidiki. Ini waktunya. Makanya Tuhan bilang, aku membaringkan kau di rumput yang hijau. Ternyata bukan, menikmati enak ya, santai aja. Semua sudah tersedia. Memang. Tapi jangan diam. Ini waktunya mengunyah. Nah ini loh saudara. Ini waktunya mengunyah. Nah di dunia ini ternyata ada dua kelompok yang dikelompokkan secara besar. Ya, yang pertama ini kelompok ya bisa dikatakan dream killer. Loh, saudara mau tahu artinya apa? Ngeri, pembunuh impian. Ini kelompok yang sadar tidak sadar. Jangan sampai saudara masuk di kelompok ini. Nah, kelompok ini ciri-cirinya apa? Kalau ada orang yang berhasil, kelompok ini ya tidak suka. Dia cari kelemahannya mungkin. Bahkan ini kejadian sungguh. Ada yang kadang-kadang tahu-tahu tiba-tiba dengan ajaib naik tingkat. Teman-teman yang di samping-sampingnya ngomong, kok bisa naik sih kamu? Bagaimana caranya? Gimana? Kamu bayar berapa? Kamu ini seperti apa? Itu dream killer. Saya mau kasih tahu, monyet. Kumpulin monyet 5 aja. Taruh di satu ruangan. Ya, sebenarnya ruangannya mungkin cuma 2 meter mungkin. Ada penghalangnya, ya, bisa loncat keluar. 5 taruh di situ. Tapi sudah tahu kebiasaan monyet? Yang 1 sudah naik, sudah tinggal loncat. Apa yang terjadi sama yang lain? Kakinya dia pegang, diturunin lagi. Itu monyet. Jadi kalau saudara kelompok dream killer, maaf. Saudara tidak ada bedanya dengan itu yang saya mau kasih tahu. Saudara pasti nggak suka disebut saudara monyet. Dengan alasan, Pak saya mengoreksi, saya ini mau sebagai teman, mau membagi. Supaya lebih maju. Bullshit, saya mau kasih tahu. Itu omong besar. Hatimu pahit. Orang yang hatinya pahit, orang yang hatinya belum yang namanya dipulihkan. Dia masuk kelompok dream killer. Saya berdoa setiap yang streaming. Setiap orang yang ada di tempat ini juga. Berdoa dan mari periksa diri. Tuhan tidak suruh engkau jadi hakim. Tuhan tidak suruh kita menjadi kelompok dream killer. Tapi Tuhan inginkan untuk saudara dan saya menjadi kelompok dream maker. Kalau ada yang naik,
ikut bersukacita. Bukankah firman Tuhan berkata seperti itu? Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Artinya apa? Kalau ada yang diangkat naik, wow, ikut bersukacita. Bukan benar-benar cuman ya istilahnya ngomong doang. Enggak, benar-benar sukacita. Saya seneng loh kamu naik. Saya seneng loh. Saya seneng loh. Bener. Luar biasa. Enggak gampang loh saudara. Saya mau saksian hidup saya sendiri. Saya tidak mau nyontoin kalian. Karena apa? Nanti dikiranya, wah ini Bapak dengar dari yang lain. Kejadian-kejadian ini. Enggak. Saya nyontoin diri saya sendiri. Saya dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, saya adalah kelompok daripada, termasuk kelompok daripada orang-orang dream killer. Ya, jujur. 10 tahun yang silam, saya nih dream killer. Saya gak suka kalau ada orang yang mengambil kedudukan saya. Saya gak suka ada orang yang diangkat. Saya gak suka ada orang yang sukses. Iri. Kenapa dia sukses? Aku kok enggak. Kenapa Tuhan tolong dia? Kok aku kok enggak? Saya kelompok dream killer dulunya. Saya berani ngaku di depan saudara semua. Tapi setelah saya tahu siapa saya, setelah saya tahu jati diri saya temukan bahwa saya ini seorang yang spesial di hadapan Tuhan. Saya nggak pernah bisa ditiru oleh siapapun. Biarpun yang punya nama Daniel Kristianto sekarang banyak saudara. Karena bertobat ya Tuhan pakai saya. Terus ada pertolongan. Terus namanya sama dengan saya. Tapi dengar baik-baik. Yang namanya Daniel Kristianto. Anaknya Pak Yusak Cipto Purnomo. Itu cuma satu, yaitu saya. Tidak ada yang bisa seperti aku. Aku seorang yang spesial. Aku cuma satu di dunia. Sejak detik saya ngerti ini. Saya tidak pernah iri dengan orang lain. Saya tidak pernah mau menghakimi orang lain. Karena apa? Saya tahu. Inilah saya. Ya maaf ya. Ada pepatah dunia berkata. Kafilah tetap jalan. Biarpun anjing menggonggong. Dan maaf. Banyak manusia yang seperti anjing itu. Menggonggong terus. Tapi dengar baik-baik. Fokus kepada Tuhan. Karena saudara itu spesial di hadapan Tuhan. Enggak ada yang bisa seperti saudara. Kita punya destiny. Dan tidak ada yang bisa melakukan destiny saudara. Sebagus kalau saudara lakukan sendiri. Ngerti maksudnya? Jadi mari kita semuanya kejar destiny. Dan tidak usah ngurusin orang lain. Orang lain mau lompat. Orang lain mau lari. Itu urusannya dia. Coba saudara pikirkan. Saudara mau tidak lari? Saudara mau tidak lompat? Kalau mau, ya lakukan saja. Jangan ngomong gini, loh orang itu kok diberkati apa, aku kok tidak diberkati. Ya karena kamu tidak mau bayar harganya. Saya kan sudah kesaksian Sabtu lalu. Saya diberkati Tuhan secara luar biasa. Satu hari, ini kejadian sesudahnya. Sesudah ini hari kira-kira ya beberapa hari yang lalu lah. Saya lagi diam. Tahu-tahu ada sesuatu masuk di HP saya. Saya bilang, apa yang kau harus lakukan Tuhan? Tuhan diam. Ya sudah, saya diam. Tapi satu kali
Tahu-tahu Tuhan ngomong gini. Tolongi nak. Tolongi. Tolongi Tuhan. Tolongi. Ya wis. Jangan saudara bilang pada waktu itu terus saya melakukannya mulus. Ada tantangan, ada tantangan, ada tantangan, ada tantangan. Tapi karena Tuhan bilang lakukan, saya fokus. Setan mulai ngomong, enggak, fokus. Nah, dan saudara tahu, itu membuahkan yang luar biasa sekali. Memang belum terjadi, tapi saya mau kasih tahu. Nanti saya akan kesaksian. Itu akan membuat breakthrough yang luar biasa. Nah ini loh saudara. Kita harus sungguh-sungguh hanya dengar suara Tuhan. Setiap pagi. Makanya kita urapi tengkuk. Supaya yang kita dengar hanya suara Bapa, Putra, dan Roh Kudus saja. Jangan dengar suara dari samping-sampingmu. Maaf, seringkali itu suara maaf. Itu dari orang-orang dream killer. Biarpun yang ngomong orang yang kau kasihi. Ingat Yesus peristiwa dengan Petrus. Tuhan Yesus tanya dan Petrus menjawab, siapa aku ini? Dan Petrus menjawab dengan baik, betul enggak? Engkau adalah anak daripada Bapa di surga. Wow. Dan Tuhan bilang itu bukan engkau yang ngomong loh, tapi kau dipakai. Yes. Besoknya Petrus ngomong apa kepada Yesus? Jangan cepat-cepat pulang. Dan Tuhan menghardik loh Petrus. Penyalah setan. Ngerti? Ke surga ndak gandeng-gandengan. Makanya saya katakan, hari ini sadar, masuklah dalam kelompok dream maker. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Orang naik pangkat, orang diberkati, pasti sukacita. Betul enggak? Ikut sukacita. Jangan iri. Nah, ingat ya, saudara nunjuk 3 jari masuk, nunjuk pada kau. Saya katakan 10 tahun yang lalu, saya tuh iri ya. Bukan orang irian, iri saudara ya. Benar. Tapi saya belajar. Dan sesudah saya mengerti, saya bersukacita dengan orang yang diberkati. Dan saya jalankan loh. Detik saya lihat, saya dengar ayah saya diberkati. Kadang-kadang ayah saya diberkati, ayah saya enggak ngomong-ngomong. Tuhan ngomong pada saya, loh ini ujian. Tuhan ngomong gini. Tuhan kalau ngomong saya, Daniel, kadang-kadang Denny. Dan Tuhan bilang, Den, ke rumah papamu. Kenapa? Papamu sedang tak berkati ratusan juta. Kaget saya. Ngapain Tuhan ke sana? Ya sudah ke sana sajalah, say hello lah. Ya udah saya ke sana. Saya datang. Nah, biasanya kalau saya datang selalu ibu saya bertanya, ada apa kamu kesini? Kok biasanya tidak pernah kesini, tapi kok kesini? Pasti ada spesial. Saya bilang, ya spesial, kangen mama. Papa bilang, Pak Yusak bilang, Den, aku diberkati loh, besar. Ya Pak, aku tahu, Tuhan udah ngomong kok.
Tapi dengar baik-baik ya. Papa tidak kasih saya 1 sen pun. Jangan saudara pikir sesudah itu papa berkata, nih tak buat kamu. Nggak, 1 sen pun aku tidak dikasih. Di situ ujian buat saya. Lalu saya tinggal berkata, minta dong Pak. Yang minta itu adik saya selalu. Iya. Saya enggak pernah minta. Di situ saya jaga hati. Saya iri enggak dengan ayah saya. Dan Tuhan bilang, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Loh, saya bersukacita. Makanya saya bilang, sejak itu saya bisa. Saya bilang sama ayah saya, oh puji Tuhan Pak, luar biasa. Papa diberkati. Oh terima kasih Tuhan, engkau baik, engkau baik, engkau baik. Saya bersukacita. Sudah tahu? Saya pulang dengan sukacita. Tak lama kemudian saya pun diberkati Tuhan dari orang lain. Ini loh bukti. Tapi kalau engkau iri, gak akan turun itu berkat. Tuhan bilang, lulus. Terus aku diberkati juga. Ini saudara. Ya, saya mau kasih tahu. Mengeritik. Itu tipis. Dengan yang namanya kritik membangun. Yang tahu cuman Tuhan, karena itu keluar dari hati. Kalau hatinya pahit, belum dipulihkan, engkau keluar kritikan, pasti dream killer. Tapi kalau hatimu pulih, sudah bersih, dan bisa bersukacita dengan orang yang senang. Kritik itu kritik yang membangun. Yang tahu siapa? Saudara sendiri dan Tuhan. Nah, makanya saya berkata, ayo selesaikan dengan Tuhan. Hatimu harus bersih. Hatimu harus bersih. Kalau hatimu tidak bersih, mengerikan loh. Hidupmu akan mengerikan. Ayo bersihkan hati. Detik kita diam, dibaringkan Tuhan. Apakah kita bisa meletakkan hidup kita dalam tangan Tuhan 100%? Detik di mana kita mengoreksi hati kita, apakah sudah bersih hati kita? Apakah hati kita murni? Dan mari kita belajar firman Tuhan. Dalami, juga lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Semua yang streaming, yuk kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita sadar kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Karena ini semua berkenaan dengan apa, saudara? Saudara harus tahu semua. Ini berkenaan dengan wadah yang kita siapkan untuk Tuhan curahkan berkat yang tidak masuk di akal. Yang sangat big, sangat besar. Sekali lagi, ini menyiapkan wadah yang akan terisi dengan sesuatu berkat yang besar. Bebaskan dirimu dari trauma. Banyak orang dikasih kesempatan, ayo jadi pemimpin. Gak mau, gak bisa. Itu trauma dan gak mau disalahkan. Aku ngambil safety aja lah, jadi gak disalahkan. Gak ada yang nyalahin aku. Saya mau kasih tahu, orang-orang seperti itu gak akan pernah jadi orang besar. Karena
dia takut disalahkan. Dia takut bertanggung jawab. Itu orang-orang pengecut. Saya mau kasih tahu bersama dengan Roh Kudus. Ayo jalan. Namanya manusia salah ya bertobat. Nggak masalah kok. Belajar dari kesalahan. Dan Tuhan tidak berkata, salah aku buat. Enggak. Tuhan berkata, bangkit nak, bertobat, ayo jalan lagi sama aku. Kita raih sesuatu yang lebih besar. Ayo saudara, ini waktunya. Ini waktunya. Jalan bersama dengan Tuhan. Dan dapatkan sesuatu yang besar. Bahkan tidak pernah masuk di pikiran. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, jangan mau dan jangan terbuai dengan sesuatu yang setan kerjakan dalam hidupmu. Kerja setan itu cuma menghambat. Kalau dia tidak bisa menghambat, dia akan mendorong dengan pelan-pelan. Saya mau belak-belakan. Hari ini kita semua lihat ada banyak kesukaan-kesukaan kita yang baru yang muncul pada saat istilahnya PSBB. Ayo, jujur. Dan semua itu baik sebenarnya. Contoh olahraga, sepeda. Tuh, saya katakan saya setuju, saya juga beli sepeda. Saya beli di rumah saya, silahkan lihat ada 4 sepeda baru di rumah saya. Setiap orang punya sepeda. Tapi dengar baik-baik. Jangan kedorong dengan setan. Waktumu bersepeda lebih banyak daripada engkau baca firman. Lebih banyak daripada engkau berdoa. Itu namanya terdorong sama setan. Didorong dengan setan pelan-pelan. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kita ada destiny yang harus dicapai. Destiny bukan pengendara sepeda. Dengar baik-baik itu. Kemarin ada yang mimpi tentang imam. Saya ngerti. Pada waktu dikasih ke saya langsung ngerti. Di situ dikatakan banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan lemes. Ya kenapa lemes? Ya karena itu didorong sama setan tanpa sadar. Melakukan sesuatu bagus dulunya, tapi lebih daripada bersama dengan Tuhan. Kedorong. Akhirnya lemes. Saya peringatkan hari ini. Jangan sampai sesuatu yang kita senangi itu membuat kita masuk neraka. Dengar ya. Yang kedua, mungkin kalau masuk neraka enggak lah. Tapi jangan sampai yang kedua, engkau tidak dapat upah maksimal di surga. Ini satu kerugian besar. Yang ketiga, jangan sampai destinimu dipotong. Ayo saudaraku, jangan main-main dengan Tuhan. Ayo, Dia kasih ayat, Dia membaringkan kita di rumput yang hijau. Ini waktunya kita bergerak. Bukan diam.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Yuk kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Renungkan dan jangan berkata, waduh khotbahnya kok marah-marah. Enggak, saya enggak marah. Saya memperingatkan saudara untuk bangkit kembali. Kejar ketinggalanmu. Dan jangan mau dibuai dengan setan. Dan tutup kupingmu dari kelompok apa tapi? Dream killer. Tutup kupingmu dari kelompok dream killer. Dan kalau saudara sebagai anggota kelompok dream killer bertobat, saya kasih tahu, masuk kembali ke dream maker. Ya, karena Tuhan tidak pernah menyuruh kau jadi hakim. Tapi Tuhan suruh kita berpegangan tangan, unity, maju sampai pada destiny kita tercapai semua. Yes, itu yang Tuhan mau.